Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat KDSB, kita berjumpa kembali dalam acara Kulsum ya, kuliah 10 menit. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan yang beberapa video tertunda dikarenakan waktu terbatas, yaitu masih dalam seputar pembahasan surat Al-Fatihah ya. Atas nama Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Awal pembukaan kita dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Rob, pengatur, pemelihara, pemanage, pendidik, ya, gitu ya. Rabbul alamin, alam semesta. Jadi segala puji bagi Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, atau segala puji bagi Tuhan semesta alam, pengatur semesta alam, gitu ya. Nah, jadi jangan aneh ya kalau ada kata Tuannya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, gitu. Rob, pengatur alam semesta. Rob itu adalah pengatur. Itu Tuhan semesta alam sebagai yang mempunyai puji, ya, yang puji, yang akan mengatur alam semesta, gitu. Bagaimana Tuhan semesta alam mengatur alam semesta dengan pujinya? Tentu pujinya ini harus ada yang mengejawantahkan oleh makhluknya juga, oleh ciptaannya juga, yaitu manusia. Kita manusia yang harus mengejawantahkan pujinya dari sang pemilik alam semesta, dari sang Tuhan semesta alam, agar alam semesta ini tertata, terawat, termanage, ya, teratur, dipelihara dengan sistemnya, dengan pujinya tadi. Contoh seperti salah satu puji yang harus kita jadi pelajaran ketika kita mencangkul tanah, lalu kita memotong-motong pohon singkong, lalu kita tanam. Nah, ya, itu namanya sama dengan memuji. Itu pujinya Tuhan semesta alam, pujinya Allah yang diejawantahkan oleh kita manusia. Maka puji itulah yang akan merawat, memanage alam menjadi subur, dan hasilnya ya buat kita juga, buat manusia juga, buat si pengejawantahan itu, buat yang melakukan pujinya dari sang Tuhan pemilik alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Maka selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim sebagai penegasan, ya, sebagai Tuhan semesta alam menegaskan kembali sifatnya. Ketika pujinya, ya, diejawantahkan, pujinya menjadi pengatur, pemanage alam semesta tadi, maka ditekankan kembali, diingatkan kembali ayat ketiganya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Maha Pengasih dan Penyayang, gitu. Diulang, kata-kata yang diulang itu adalah penegasan, meyakinkan kepada makhluknya ketika pujinya, ya, dijawantahkan oleh ciptaannya, oleh makhluknya, oleh manusia, maka diingatkan bahwa itulah yang disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayangnya Tuhan semesta alam. Malik Yaumiddin, maka Tuhan semesta alam menjadi Malik. Malik adalah raja, yang merajai hari pembalasan, yang menguasai hari perhitungan,
Jadi diperhitungkan semua amalnya tadi, yang melaksanakan pujinya, yang tidak melaksanakan pujinya itu mendapatkan balasannya. Yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, semua ada balasannya ketika Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin telah berkuasa tadi ya, secara sistemnya, berkuasa secara hukumnya, menjadi malik, raja, yaum, masa, berkuasa. Itu ada masanya Tuhan semesta alam berkuasa, dinnya, sistemnya. Jadi din itu malik yaumidin, yang berhubungan dengan perhitungan, berhubungan dengan hisab ya. Sesuatu amal perbuatan yang pasti ada perhitungannya, ada hisabnya, ada balasannya. Itulah yang disebut dengan hari tegaknya din ya. Ada masanya, ada yaum, maliki yaumiddin ya. Kalau sekarang belum diejawantahkan tuh dinnya. Artinya Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta, baru jadi raja di langit. Dia mengatur kehidupan yang ada di langit, tertata, termanage. Tapi bagi yang di bumi tidak dijawantahkan soalnya nih kekuasaannya gitu. Sehingga kehidupan di bumi tafawut ya, kehidupan di bumi tidak selaras sebagaimana kehidupan yang ada di langit, tertata, tidak ada yang namanya kerusakan gitu. Itulah yang disebut maliki yaumiddin, yang merajai, menguasai hari pembalasan. Yaum, hari bukan berarti hitungan hari, tetapi suatu yaum, suatu masa di mana din Allah itu tegak, sistem Allah itu tegak, hukum Allah berlaku itu di bumi ini, di dalam kehidupan umat manusia. Itulah maka manusia selanjutnya berdoa memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, na'budu ya. Tidak hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini salah satu ayat di dalam Al-Fatihah yang menjadi permohonan setiap manusia yang membaca Al-Fatihah dalam setiap hari, setiap malam. Wajibnya 17 kali, 17 rakaat. Berarti 17 kali dia memohon, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Dilanjutkan, selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang lurus, yang benar. Jalannya siapakah itu? Nah, ketika orang atau hambanya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dalam ayat lain Allah menjawab, wala hadainahum siratal mustaqim. Ketika kamu meminta ditunjukin jalan siratal mustaqim, kata Allah, wala hadainahum siratal mustaqim, dan pasti akan aku tunjukin jalan siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu. Jalannya siapakah itu? Nah, nanti kita bahas siratal mustaqim itu jalan siapa, jalan hidupnya siapa pada kesempatan berikutnya. Karena waktunya memang hanya 10 menit ya, batas di TikTok ini. Nama juga Kulsum, kuliah 10 menit. Ya demikian, nanti kita lanjut untuk jawaban jalan siratal mustaqim itu jalan siapakah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.